A few moments later. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Masih semangat kan? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Oh ya, boleh. Ibu doanya dulu ya, Nak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, di sini Ibu akan menjelaskan tentang keberagaman budaya di Indonesia. Nah, di sini pengertian dari keberagaman budaya Indonesia yaitu dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya. Jadi keberagaman budaya adalah adanya perbedaan budaya dalam bentuk adat istiadat, bahasa, pakaian, rumah adat, seni, tarian, dan makanan khas di berbagai daerah. Nah, keberagaman ini juga terjadi karena Indonesia ini terdiri dari banyak suku bangsa yang tersebar di 34 provinsi. Kemudian selanjutnya di sini ada manfaat keberagaman budaya, di mana yang pertama itu dapat meningkatkan rasa persatuan. Yakni di sini walaupun kita berbeda, kita harus satu jiwa atau satu bangsa. Kemudian yang kedua ada penguat persatuan. Nah, dengan memahami keberagaman, masyarakat itu dapat saling menghormati. Jadi kita itu harus saling menghormati anak-anak. Yang ketiga ada memperkaya kehidupan. Di mana memperkaya kehidupan ini kita bisa belajar banyak hal dari budaya lain seperti makanan, pakaian, atau kesenian lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada sikap dalam menghargai keberagaman budaya, di mana yang pertama itu ada menghormati budaya lain. Jadi kita itu harus menghormati budaya lain, jangan kita menjelek-jelekkan budaya orang lain ya. Ya, Indri? Ya, Ibu. Ya. Yang kedua itu mau belajar budaya daerah lain, di mana dengan kita belajar budaya lain, kita dapat mengenal budaya-budaya lain, seperti kita jadi lebih memahami perbedaan antara budaya. Yang ketiga itu dapat melestarikan budaya sendiri, misalnya kita ikut kegiatan seni atau adat di daerah kita sendiri. Nah, di sini ada sejarah dalam keberagaman budaya, yaitu sejarah adalah perjalanan masa lalu yang membentuk keberagaman budaya Indonesia, di mana di sini juga mengenal budaya, di mana budaya adalah cara hidup dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok orang. Ini dapat mencakup cara berpakaian, makanan yang dimakan, bahasa yang digunakan, serta tradisi upacara khusus. Kemudian budaya juga dapat membuat setiap kelompok orang menjadi unik dan berbeda satu sama lain. Nah, tahukah kamu karena cara hidup setiap kelompok manusia itu tempatnya berbeda, maka budaya yang dihasilkan juga harus berbeda. Kemudian dalam hal ini, itulah alasan mengapa budaya di dunia dan di Indonesia itu beraneka atau bermacam-macam. Kemudian di Indonesia juga, bentuk-bentuk budaya yang sangat mudah dilihat adalah tentang suku, bahasa daerah, rumah adat, lagu adat, baju adat, permainan tradisional, dan lain sebagainya. Kemudian sejarah di Indonesia. Nah, sekarang kalian sudah tahu apa artinya sejarah dan budaya kan? Nah, sekarang kita akan belajar sejarah dan budaya di Indonesia satu persatu. Yakni pelajaran dimulai dengan sejarah Indonesia. Agar lebih mudah memahami, kita juga di sini sejarah memiliki beberapa macam kelompok, yaitu seperti zaman prasejarah,
zaman kerajaan seperti Hindu, Buddha, dan Islam. Yang selanjutnya itu ada zaman penjajahan dan zaman kemerdekaan. Di mana zaman prasejarah adalah, apakah kalian tahu tentang zaman prasejarah anak-anak? Zaman Zaman prasejarah itu disebut juga dengan zaman purba atau zaman kuno. Nah, kalian tahu kenapa zaman dikatakan sebagai zaman prasejarah? nggak tahu Ibu. Nah, hal itu karena pada saat itu orang-orang itu belum mengenal tulisan. Nah, kemudian di sini juga di Indonesia zaman prasejarah berakhir pada 400 Masehi. 400 Masehi. Kemudian selanjutnya ada zaman kerajaan. Nah, di sini zaman kerajaan ini dahulu sebelum negara Indonesia terbentuk terdapat bermacam-macam kerajaan yang berdiri. Kerajaan-kerajaan di Indonesia memiliki corak yang berbeda-beda. Yakni corak tersebut sangat erat kaitannya dengan agama apa yang dianut oleh kerajaan-kerajaan tersebut. Dan selanjutnya itu fakta menarik tentang kerajaan di Indonesia, yaitu yang pertama ada kerajaan tertua di Indonesia adalah Kerajaan Kutai. Nah, kerajaan ini menganut keyakinan agama Hindu. Kemudian yang kedua itu ada Kerajaan Buddha. Kerajaan Buddha tertua di Indonesia adalah Kerajaan Sriwijaya. Kemudian yang ketiga itu ada Kerajaan Islam. Kerajaan Islam tertua di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai. Dan yang terakhir itu ada, jika di total ada sekitar 112 kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia. Nah, di sini juga ada zaman penjajahan, di mana di zaman penjajahan ini dahulu kala Indonesia itu pernah didatangi oleh bangsa dari negara lain. Nah, saat itu juga Indonesia itu menyambut mereka dengan baik, tetapi ternyata mereka itu datang dengan niatan untuk menjajah dan menindas bangsa kita. Kayak gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada zaman kemerdekaan. Di mana zaman kemerdekaan ini setelah perjuangan panjang para pahlawan melawan penjajahan, tibalah kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia itu bukanlah pemberian dari bangsa lain, tetapi adalah hasil perjuangan panjang para pahlawan. Apakah anak-anak tahu kapan Indonesia itu merdeka? 1945. Kemudian zaman setelah kemerdekaan, meskipun Indonesia ini sudah merdeka, Indonesia memiliki ancaman dan tantangan untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut, anak-anak. Nah, di mana untuk menjaga negara kita agar tetap utuh seperti sampai sekarang ini, kita membutuhkan kerjasama yang kuat. Jadi kita selalu mencintai dan membela negara kita, ya anak-anak. Iya. Yang selanjutnya ini kita akan mempelajari budaya Indonesia. Sekarang kita telah mengetahui sejarah di Indonesia, kan anak-anak? Nah, saatnya kita belajar tentang budaya Indonesia. Katakan aku mau jika kalian ingin belajar budaya Indonesia. Aku mau. Kemudian di sini ada apa suku kalian? Ayo kita belajar budaya Indonesia dengan memulai dengan suku-suku yang ada di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia itu hidup bersuku. Nah, apakah ada yang bisa menyebutkan apa saja suku-suku yang ada di Indonesia? Saya bisa menyebutkan satu, Bu. Iya. Saya dari suku Rejang, Bu. Oh, suku Rejang. Ya. Saya dari suku Jawa, Bu. Oh, suku Jawa. Yang selanjutnya ada lagi. Suku Melayu, Bu. Suku Melayu ada nggak, Bu? Ada suku Melayu. Sunda ada nggak? Ada suku Sunda, suku Bugis, dan lain sebagainya. Iya, suku Dayak. Ya, Iya. kemudian di sini
dengan bahan yang berbeda. Nah, di sini apakah anak-anak semuanya sudah bosan? Bosan, Bu. Bosan, Bu. Lagu, mari kita bernyanyi bersama-sama ya. Ada yang punya spidol, bolehkah ibu meminjamnya? Ada. Siapa yang punya tadi ini, nak? Pero. Pero, boleh ibu minta tolong untuk menghapus potong bulunya? Ya, Bu.
Ya, Islam itu ada rumah gadang. Rumah gadang berasal dari mana? Dari Padang atau Sumatera. Barat. Yang selanjutnya itu ada rumah honai. Rumah honai ini yakni dari Papua. Kemudian kalau tarian tradisionalnya yaitu tarian saman. Tarian saman ini berasal dari Aceh. dari Aceh. Kemudian ada tari piring. Tari piring ya ini berasal dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Dan ada bahasa daerah, di mana bahasa ini memiliki banyak jenis, yakni ada bahasa Jawa, Sunda, Bugis, Batak, dan lain sebagainya. Kemudian upacara adat, yakni upacara adat ini biasanya yaitu dari Bali. Ada yang tahu apa itu upacara adat yang dari Bali? Ngabel. Ngabel itu upacara yang dilakukan di Bali ya Nak ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada sekaten. Nah sekaten ini yakni dari Yogyakarta. Kemudian rumah adat. Kita telah membahas tentang bahan rumah. Nah kemudian seperti yang kita tahu bahwa rumah adat setiap daerah itu berbeda-beda karena setiap tempat berbeda. Nah rumah adat di daerah pantai itu cenderung memakai bahan kayu ruyung atau kayu dari kelapa seperti yang digunakan oleh rumah gadang dan rumah Belileo. Lalu rumah kaki seribu itu apa dibuat tinggi agar tidak diserang binatang. Nah ini Ibu ada game di sini. Apakah ada yang mau main? Saya Bu. Kita main game ya. Nah, di sini Ibu mau dua orang anak maju nanti bergantian ya. Saya Bu. Saya Bu. Ayo di karunia pilih nomor berapa? Nomor 2. Nomor 1 saja Bu. Satu. Contoh keragaman budaya daerah yang ada di Indonesia kecuali keinginan. Yeay. kemudian nomor 6 Rumah limas Bu. rumah limas. Ya benar sekali. Terima kasih Kana. Kemudian ada lagi yang mau maju? Boleh. Yuk, dua lagi. Berdua Bu. Ya. Tapi kalau nggak bisa jawab sama Nanti kita bantu ya Nak ya. Yeay. Pokoknya hari ini kita harus maju semua ya biar kita tahu keragaman budaya itu ada apa saja. Ya, nomor 8. Nomor 8. Apa yang membuat rumah adat di daerah pantai berbeda? Karena terbuat dari kayu kelapa. kelapa. Ye, benar. Kemudian yang selanjutnya boleh. Apa nama kerajaan tertua di Indonesia? Kerajaan Kutai. Ya, kerajaan Kutai, benar. Ayo siapa lagi yang mau maju Nak? Ini yang lagi. Yuk maju lagi yuk. Lagi boleh. Ini yang punya. Ya, nomor berapa Nak? Dua. Nomor 2. Singkat ibu dengan adanya keragaman di masyarakat ada apa? Toleransi. Ya, benar. Yang selanjutnya Nomor 6. nomor Apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika? C. Berbeda-beda tetapi boleh, boleh. Maju lagi boleh. Yang 5. 5. Sebutkan sikap menghadapi keberagaman yang ada di sekolah. Menghargai perbedaan.
kekayaan suku ras dan Iya. budaya. Ayo siapa lagi mau maju? Mau lagi, Bu. Ya boleh lah maju. Ada lagi ya, Bu? Boleh, boleh. Aku dulu, Bu. Kita Aku belajar dulu. bersama ya. Aku dulu. 4 tuh. 4. Boleh. Salam melestarikan budaya bangsa Indonesia. Kecuali Aceh, menunjukkan budaya luar. Ayo Veronica. Buku nomor 7. 7 sama 9 ya nanti. Vero tadi baru sekali majunya. Apa siapa nama nih? Yuk nomor Berikut ini yang termasuk suku di Indonesia adalah suku Jawa. Suku Jawa. Suku apa? Satu lagi Vero. 9. Zaman prasejarah sebut juga zaman kuno. Ya, jangan bohong, benar sekali. Pintar ya Nana Ibu. Nah, kemudian di sini kesimpulan dari pembelajaran kita dapat dari ini yakni keberagaman budaya Indonesia adalah kekayaan yang terbentuk dari pengaruh sejarah dan tradisi setiap suku bangsa. Kemudian ada keberagaman ini mencakup rumah adat, tarian, pakaian, kemudian bahasa dan makanan khas. Nah, dengan menghargai dan melestarikan budaya, kita dapat menjaga persatuan dalam Beda. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Nah, sebelum kita pulang, coba kita nyanyikan lagi ya keragaman budaya, lagu dari keragaman budaya. Biar anak-anak semua makin paham dan mengerti apa saja yang ada dalam